وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. الحمد لله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di muka bumi ini, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di sini. Mari kita niatkan yang pertama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah jalan ibadah. Bahkan sering disampaikan, setiap orang yang memudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majlis ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling harus kita persiapkan, yang pertama harus kita koreksi dalam diri kita adalah niatan kita, hati kita. Maka diniatkan kembali, kita perbaharui niat bahwa adanya kita di tempat yang mulia ini, hadirnya kita di majlis ilmu ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agar ilmu dapat masuk ke dalam hati kita, agar ilmu bisa kita amalkan. Karena ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang dikotori dengan niatan-niatan bukan karena Allah. Maka sekali lagi, yang pertama harus kita pasang, perbaharui kembali niatan kita. Adanya kita di sini adalah untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari yang berbahagia ini lumayan berat pembahasannya. Pembahasannya adalah apa ini? Kira-kira sudah pada tahu belum? Menghidupkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita ini semuanya sudah punya suami, ibu-ibu ya? Ada? Bapak-bapak sudah punya istri kan? Kalau sudah bersuami atau sudah beristri, suami atau istrinya tentunya orang yang dicintai, makanya sampai kepada menikah. Betul tidak? Kira-kira setiap hari senang gak ditinggal oleh suami atau istrinya? Bapak dan ibu yang punya istri ataupun punya suami, setiap hari suaminya jadi Bang Toyib, senang atau tidak? Nggak senang. Pinginnya setiap hari bersama dengan suami. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya setiap hari biar terus kebersamaan dengan suami atau dengan istri kita tumbuh, terus langgeng? Tentunya ada cara-cara tersendiri yang sudah ibu dan bapak miliki. Strateginya itu ibu dan bapak sudah tahu. Karena setiap hari bersama, karena setiap hari sifat, karakter dan lain-lainnya kita tahu bersama. Maka masing-masing kita tentunya punya strategi, punya cara tersendiri bagaimana cara menyenangkan suami, bagaimana cara menyenangkan istri agar betah di rumahnya.
Ini baru dengan suami ataupun istri yang kita sama-sama satu tingkatan. Alangkah luar biasanya dan merupakan dambaan seorang hamba, dia bisa senantiasa memupuk kebersamaan dengan zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan suami ataupun istri kita pingin senantiasa bersama terus, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang tidak ingin senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitas kehidupannya, dalam detik-detik kehidupannya? Siapa yang tidak ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang kita cintai, sesama kita saja, manusia yang sama, makhluk kasar seperti kita pingin dibersamai, apalagi dengan zat yang menciptakan kita, yang maha suci, yang maha mencipta dan maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita pingin sekali kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin kita lewatkan hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang senantiasa mendamba kepada kebahagiaan. Dia tidak akan pernah melepaskan satu detik pun kecuali dia tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas kita bersama sebagai seorang hamba, kewajiban kita yang harus kita titi, yang harus kita lakoni dan kita tapaki. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau dengan wanita ataupun pria idaman kita saja, kita kemudian berusaha mati-matian, ya, untuk bisa mendapatkan cintanya, bisa mendapatkan agar dia senantiasa bisa membersamai kita. Kenapa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita, yang maha sempurna cintanya, kenapa kita tidak berusaha dan memaksimalkan usaha kita untuk mendapatkan cinta Allah dan kebersamaan bersama dengan zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau kita dengan orang yang kita cintai saja, suami atau istri kita mati-matian bela agar tetap cintanya tidak berpaling kepada yang lain, tetap membersamai kita, maka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita, harus lebih jauh maksimal. Lebih jauh maksimal dan sampai mentok usahanya untuk kita dapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sekali lagi tujuan atau menghidupkan kebersamaan agar senantiasa selalu bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita, maka ini harus menjadi tujuan hidup kita, harus menjadi tujuan hidup, harus menjadi target hidup kita. Senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita, kita terus membersamai, meniti jalan untuk mencapai kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai wafat menjemput kita, sampai kematian menjemput kita, sampai ajal menjemput kita. Ini harus menjadi target hidup kita, senantiasa menghidupkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam tengah perjalanan sempat kita terpeleset, tidak apa, kita maksimalkan. Begitu terpeleset, bangun kembali, titi kembali, rajut kembali, hidupkan kembali kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita kemudian bersama bisa menghidupkan full 100% mulus begitu saja, tidak. Pasti akan ada masa-masa di mana kita akan bisa terpeleset, terjelembab
ke dalam sesuatu yang menjauhkan kita dari kebersamaan dengan Allah. Sehingga sebagai seorang hamba Allah harus mudah kita kemudian meminta kepada Allah saat kita terpleset, terjerembab dalam suasana-suasana tidak bisa kita hidupkan kebersamaan dengan Allah. Allah mudah kemudian berikan kita pertolongan sehingga kita mudah kembali. Raih kembali tali yang menghidupkan kebersamaan dengan Allah. Jangan kemudian enjoy dengan sesuatu yang membuat kita menyimpang dari jalan untuk menghidupkan kebersamaan dengan Allah. Maka bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi ini harus menjadi tujuan hidup kita. Yang pertama, apa sih yang dimaksudkan dengan kebersamaan dengan Allah? Apa yang dimaksud dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah membersamai kita. Dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada dimanapun kita berada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala aqrab ilaina min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan kita daripada urat nadi kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang-orang yang ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang-orang yang tetap bersabar atas setiap ujian, bersabar atas setiap rintangan ketika dia meniti jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah membersamai kita. Maka ikhwatal iman, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf kita, para pendahulu kita daripada orang-orang yang saleh menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai hambanya. Maka yang dimaksud dengan kebersamaan kita atau kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita, senantiasa menjaga kita, senantiasa memuraqabah kita, mengawasi kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti seperti penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya ketika Allah membersamai kita artinya Allah bersatu dengan diri kita. Bukan. Yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberikan pertolongan kepada kita. Ini yang dimaksudkan oleh para salafun salih, oleh para sahabat ridwanullah alaihim dengan ilmu Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan, senantiasa melihat dan mengetahui serta menjaga dan mengawasi serta memberikan pertolongan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan kebersamaan Allah ini, senantiasa diperhatikan oleh Allah, senantiasa dijaga dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang hal tersebut. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-19. Suatu ketika
ketika Nabi SAW di awal masa dakwahnya, saat Nabi SAW kemudian mendakwahkan agama Islam, awal mula Nabi berdakwah luar biasa penentangan kafir musyrikin, kaum kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang yang tidak setuju dengan dakwah Nabi, dengan agama Islam, mengadakan pertentangan, perlawanan yang luar biasa, sampai kemudian menyakiti Nabi dan juga para sahabat yang mengikuti Nabi SAW dalam Islam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun kemudian memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk berhijrah, untuk pergi keluar dari kota Makkah, kota yang paling dicintai oleh Nabi SAW, kota yang menjadi tempat kelahirannya, kota yang menjadi dambaan hidupnya. Diusir Nabi SAW dari tempat tersebut, kemudian Allah SWT perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Maka selang beberapa saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka terjadi peperangan yang besar, peperangan yang pertama yang disebut dengan perang Badar. Pada saat perang Badar, ketika kaum kafir Quraisy dengan jumlah ribuan, kaum muslimin hanya beberapa ratus saja, kira-kira 300 saja. Maka kemudian Abu Jahal beserta dengan pasukan kafir Quraisy berangkat menuju Badar. Maka di tempat tersebut dalam perjalanan Abu Jahal kemudian mengatakan, bersumpah Abu Jahal, wahai Tuhan, bahasanya ya Allah, bahasa Arab. Ya Allah, katanya. Abu Jahal mengatakan, tunjukkanlah kepada kami siapa yang patut engkau tolong di antara kami, apakah kami atau orang-orang yang mengajak kami kepada sesuatu yang baru itu. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, mendakwahkan ajaran Islam untuk menyembah satu Rabb, satu ilah. Maka dia mengatakan, tunjukkan kepada kami siapa yang benar di antara kita ini. Apakah kami yang senantiasa mengagungkanmu, menurut mereka, atau mereka yang mengajak kami kepada sesuatu yang baru itu. Maka besok tunjukkan, di saat kami berperang, tunjukkan siapa yang engkau bela. Maka kemudian di saat itu pula turun kemudian surat Al-Anfal ayat ke-19. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi sebab turunnya surat Al-Anfal ayat ke-19. Abu Jahal dia mengumandangkan ya, dengan lantang tentang siapa yang harus ditolong oleh Allah SWT. Apakah yang berhak ditolong itu di mereka, Abu Jahal dengan pasukan kafir Quraisynya, atau Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Maka kemudian Allah turunkan ayat 19 dari surat Al-Anfal ini, surat ke-8. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lam tughni ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kamu minta keputusan, maka sesungguhnya keputusannya telah datang. Ya, Abu Jahal mengatakan, putuskan besok siapa yang menjadi orang-orang yang senantiasa berhak mendapatkan pertolongan. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasulullah SAW, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali akan memberikan pertolongan kepada Nabi dan kaum muslimin. Dan pasukanmu tidak akan
dapat menolak satu bahaya sedikit pun meskipun jumlahmu banyak. Kaum musyrikin pada saat itu jumlahnya ribuan. Maka kata Allah SWT, meskipun jumlah kalian banyak, tidak akan bisa menolak kemudaratan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat menegaskan wa annallaha ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman. Maka ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan pertama, cara pertama untuk mendapatkan memupuk kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dengan iman. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah satu-satunya zat yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh jagat alam raya ini, baik yang ada di bumi ataupun di langit. Allah adalah satu-satunya zat yang maha menciptakan, tidak ada sekutu baginya. Kita harus beriman, memasukkan keimanan dalam dada kita dengan sebenar-benarnya, meyakini, mengimani bahwasanya tidak ada satu ilah pun, satu Rabb pun yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iman, betul-betul iman kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya bahwasanya tidak ada zat sesuatu apapun yang patut kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap bentuk peribadatan tidak boleh kita tujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang paling kecil, paling dekat dengan kita, berdoa. Berdoa merupakan ibadah atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tidak boleh kita tujukan kepada orang lain, kepada sesuatu yang lain. Harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya iman yang sebenar-benarnya dalam beribadah kepada Allah. Kita harus mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan agung. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia lagi tinggi, yang sesuai dengan maha kekuasaan dan maha kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyerupai dan menyamai sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini harus masuk ke dalam dada kita sehingga kita dikategorikan sebagai orang yang beriman. Iman dengan sebenar-benarnya. Ketika iman dengan sebenar-benarnya, maka akan mudah lahir ketaatan-ketaatan yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang beriman, membersamai kita. Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa annallaha ma'al mu'minin. Kalau dalam bahasa Arab namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersamai orang-orang yang dadanya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dadanya dipenuhi dengan keimanan bahwasanya tidak ada zat yang bisa menciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini, baik di dunia ini ataupun di langit, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penuh dadanya dengan keimanan bahwa tidak boleh ditujukan ibadah, kebaikan, ketaatan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
dipenuhi dadanya dengan keimanan, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang indah yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang bersama dengan nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang agung dan mulia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini harus kita imani dengan sebenar-benarnya sehingga kita bisa kemudian dikategorikan menjadi seorang yang beriman. Ketika kita sudah beriman, maka kita akan mudah memberikan ketaatan kepada Allah, menjalankan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, sehingga ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita sangat mudah diraih. Ketika iman sudah masuk ke dalam dada kita, ketika iman sudah kita amalkan, kita tunjukkan dengan perilaku kita, maka senantiasa rasa Allah Subhanahu wa taala memuraqabah kita, mengawasi kita, rasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan, bahkan yang ada dalam dada kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pula kita akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Karena kita senantiasa bisa merasakan bahwa Allah memperhatikan, Allah mengawasi, Allah mengetahui setiap apapun yang kita lakukan. Semua itu tidak akan bisa kita rasakan kecuali dengan iman. Makanya dikatakan oleh Allah SWT, wa annallaha ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya Allah SWT senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Tugas pertama kita adalah memasukkan dan memupuk keimanan dalam diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita. Maka menghidupkan kebersamaan dengan Allah, langkah pertamanya adalah memasukkan iman dan memupuk keimanan itu agar terus tumbuh dalam diri kita. Sehingga terus hidup kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala seiring dengan tumbuhnya dan suburnya iman dalam dada kita. Sejalan seiring dengan subur dan tumbuhnya iman dalam dada kita, maka sejauh itu pula kita bisa memupuk kebersamaan dan menghidupkan kebersamaan dengan Allah. Karena rasa diawasi, rasa dijaga, rasa diperhatikan dan diketahui oleh Allah tidak akan kita dapatkan kecuali dengan iman kepada dalam setiap hal tersebut. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, tugas pertama kita agar kita terus bisa menghidupkan kebersamaan dengan Allah SWT adalah dengan memasukkan iman dan memupuk iman tersebut harus tetap tumbuh dan bersemai. Bahasanya bersemai, bersemai dalam dada kita. Jangan sampai tanggal iman tersebut, jangan sampai redup imannya. Polkan berapa watt apa lampu yang ada ini, berapa watt yang paling besar? Maksimal itu berapa? Nggak tahu adanya. Nggak tahu, nggak pernah beli lampu besar. Paling 15 watt ya kita beli ya. Polkan wattnya itu dalam diri kita. Keimanan polkan, maksimalkan. Sejauh mana kita memaksimalkan iman dalam dada kita, maka sejauh itu kita akan bisa menghidupkan kebersamaan dengan Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jaga iman, pupuk imannya. Kalau kita tanam tumbuhan atau pepohonan, agar pepohonan itu bisa berbuah, kita sirami, kita kasih pupuk, kita perhatikan, kita rawat. Sama kalau kita mau mendapatkan buah yang namanya kebersamaan dengan Allah, maka iman yang sudah kita masukkan ke dalam dada kita dirawat, dijaga dengan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah,
Paling kecil, paling mudah kita punya saat ini kewajiban sholat 5 waktu. Datang sholat 5 waktu, bismillah, pupuk imannya, sirami imannya dengan apa? Tinggalkan sejenak aktivitasnya. Allahu Akbar, langsung. Lagi apapun aktivitasnya, bismillah. Ada, ini kita sedang memupuk iman. Kalau kita mau terus bersama dengan Allah, aktivitas yang lainnya tinggalkan sejenak. Apapun bentuk aktivitasnya, tidak usah khawatir. Ya, meskipun selesaikan dulu sebentar, jangan sampai dilalaikan, diabaikan, jangan. Kalau kita sempat mengabaikan, imannya kemudian sebagaimana pohon yang kita tidak sirami, tidak pupuk, dia akan rusak, iman pun akan rusak. Akibatnya apa? Alih-alih Allah membersamai kita, Allah pun meninggalkan kita. Padahal kita butuh pertolongan Allah. Pak, Bu, yang memberi rezeki siapa? Yakin? Yakin? Kalau begitu kenapa kita masih melalaikan Allah? Kalau begitu kenapa kita masih menomorduakan Allah sedangkan Dia yang memberi rezeki? Saat kita cari rezeki, ingat, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan meleset. Rezeki itu tahu tuannya. Rezeki itu tahu siapa yang berhak, sudah tahu dia. Kemanapun bapak sembunyi itu akan disamperin oleh rezeki. Sebagaimana kematian yang sudah pasti ditentukan oleh kita, untuk kita. Mau dimanapun kita sembunyi, kalau sudah ajal menjemput, mau dia di kerangkeng di kerangkeng, di jeruji besi baja yang kita siapkan, kita gembok di situ diri kita, itu tetap kematian akan menjemput kita di situ. Sama dengan rizki, mau tahu-tahu ongkang-ongkang begini, kalau rizki sudah mencari kita, mau ongkang-ongkang didatengin sama rizkinya itu. Maka sekali lagi jangan khawatir terkait rezeki. Kalau kita memang betul-betul, ini salah satu iman betul. Kalau kita memupuk keimanan terus bersama Allah, iman tadi bahwa yang memberikan rezeki kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan Allah Subhanahu wa taala, jangan nomorduakan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pernah dulu disampaikan, karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memberikan rezeki dengan usaha ataupun tanpa usaha, itu kehendak Allah. Yang jelas pasti diberikan rezeki kita. Yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan pekerjaan aktivitas yang kita lakoni. Aktivitas pekerjaan yang kita lakukan itu hanyalah salah satu usaha kita menjemput rezeki Allah. Maka bapak dan ibu pasti pernah buktikan sama-sama dari jam 8 sampai jam misalkan jam 6 sore cari rezeki, dapatnya beda. Ada yang pernah sama, setiap hari dapatnya sama saja, 200.000 terus, 300.000 sama terus, ada, betul. Meskipun padahal jam kerjanya sama, tapi tidak pernah mendapatkan hasil yang sama. Kenapa? Karena yang menentukan rezekinya adalah Allah, bukan pekerjaannya, bukan usahanya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezekinya, maka dekati yang memberikan rezeki. Dekati, jangan nomorduakan Maha Pemberi rezeki itu. Cara yang paling mudah sekali lagi untuk tetap mendapatkan kebersamaan dengan Allah, aktualnya ini, faktanya, salah satu contohnya, jangan dinomorduakan Allah. Pupuk imannya. Salah satu cara memupuk iman, contoh memupuk iman kita, contoh terus kita menyehatkan iman kita dalam keseharian kita. Kalau ada panggilan sholat, maka jangan dilalaikan, jangan diabaikan. Segera bismillah. Bismillah. Bismillah saja. Bapak-bapak misalkan baru mau ada apa? Mau ada penumpang, Pak. Ada penumpang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah duduk penumpangnya, antarkan saja. Antarkan, tapi begitu habis ngantar, pulangnya jangan ke tempat pangkalan, ke masjid. Kalau belum ada, Allahu Akbar, langsung masjid aja merapat. Insya Allah, Allah menjamin rizki orang-orang yang beriman dan memudahkan. Maka pasti Allah SWT, sudah pasti Allah akan mudahkan itu. Kalau kita berpikir logis nih, berpikir hanya sebatas pikiran yang simple saja. Kalau orang yang maksiat saja, orang yang berbuat naudzubillah min dzalik, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, dikasih rizkinya oleh Allah. Apalagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksiat saja dimudahkan, dikasih rizki oleh Allah, kasih makan sama Allah. Apalagi orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat double rizkinya. Dapat di dunia, dipersiapkan rizki yang lebih besar di akhirat nanti. Kalau orang yang durhaka kepada Allah, dikasih untuk dunia saja. Di akhirat kebalikannya, dapatnya azab. Orang yang beriman, orang yang senantiasa taat kepada Allah, rizkinya di dunia dapat, di akhiratnya dapat yang lebih besar. Maka jangan gadaikan rizki yang double tadi dengan hanya sebatas rizki di dunia. Ibu bapak mau taat kepada Allah, mau durhaka kepada Allah, pasti bisa makan. Tapi belum tentu nanti. Ingat, kita punya kampung akhirat, punya tempat yang abadi di situ. Yang tempatnya hanya ada dua, surga dan neraka. Kalau mau kita orang yang taat diberikan surga Allah, orang yang tidak taat diberikan neraka, tempat kesengsaraan. Maka kita bisa pilih, mau jadi orang yang senantiasa durhaka kepada Allah atau taat kepada Allah. Itu kita yang pilih. Pokoknya dua-duanya, orang yang taat, orang yang maksiat di dunia akan tetap dapat rizki. Tapi ada tapinya. Maukah kita dapat kebaikan di dunia saja, padahal kita setiap hari meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta tiap hari, ya Allah berikan kebaikan kami di dunia dan di akhirat. Tapi ketika di dunia kerjaannya menomorduakan Allah saja, melalaikan Allah, bermaksiat terus kepada Allah. Apa pantas kemudian kita diberikan kebaikan di akhirat nanti? Maka sekali lagi, salah satu cara kita untuk menghidupkan kebersamaan dengan Allah SWT adalah dengan memasukkan iman dan memupuk iman tersebut terus bersemai dalam dada kita. Salah satu contoh kita menyemai iman, memupuk keimanan kita, salah satu contoh yang paling dekat adalah ketika datang ajakan-ajakan untuk taat kepada Allah, jangan dilalaikan, jangan diabaikan. Contohnya sholat 5 waktu. Kalau sudah datang waktunya, tinggalkan sejenak. Tinggalkan sejenak, bukan tinggalkan untuk selama-lamanya, sejenak saja. Paling 5 menit, paling lama 10 menit. Istirahat kita 5 atau 10 menit untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberikan rizki kita, zat yang sudah menjamin pasti rizki kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, salah satu cara yang kedua untuk menghidupkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Maka poin yang kedua yang menjadi tugas kita, setelah kita beriman kepada Allah dan memupuk keimanan ini terus bisa subur dalam dada kita, maka tugas kita yang kedua adalah
mengaplikasikan iman tadi, menjewantahkan keimanan yang ada dalam diri kita agar menjelma menjadi amal perbuatan yang bernama takwa. Kita bisa mentaati perintah Allah, mengerjakan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Ka'ab. Dia bertanya kepada Abdullah bin Ka'ab, "Wahai Abdullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan kata takwa di dalam Al-Qur'an? Banyak sekali kata takwa dalam Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk bertakwa, bertakwa, bertakwa. Apa yang dimaksudkan dengan takwa?" kata Umar ibn Khattab. Maka kemudian sahabat Ka'ab kemudian mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ketika engkau berjalan di satu jalan, kemudian engkau mendapatkan jalan itu penuh dengan duri, maka apa yang akan engkau lakukan?" Bu, kalau ada duri lagi lewat di gang tersebut penuh dengan duri, kira-kira kita jalannya seperti apa? Hati-hati, terus singkirin durinya. Itu banyak banget, sepanjang jalan itu duri semua. Nyingkirin belum gempor itu. Maka tentunya kita akan akan berjalan dengan sangat hati-hati, pelan-pelan berhindar dari duri-duri tersebut. Jawaban Umar radhiyallahu anhu. Maka kita pun akan berjalan dengan sangat hati-hati dan menghindar dari duri-duri tersebut. Maka Ka'ab kemudian mengatakan, itulah takwa kepada Allah. Kita berhati-hati betul menjalani, meniti. Ketika kita berada di dunia ini, banyak sekali ajakan-ajakan yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Godaannya banyak banget. Bejibun, godaannya banyak. Sehingga kita harus hati-hati, waspada terus, matanya harus terus melek, jangan sampai meleng sedikit pun. Durinya banyak banget. Maka sama dengan ketika kita menjalankan takwa ini, takut betul kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sementara godaannya banyak. Ketika kita ingin melaksanakan, ada waktu sholat tadi, Masya Allah, ada penumpang datang, ada anak kita butuh ini, ada suami kita, ada pekerjaan, ada saja rintangannya. Padahal waktu sholat sudah datang, banyak sekali, banyak ujiannya. Sehingga kita harus ekstra hati-hati, ekstra tenaganya harus banyak dikeluarkan. Bukan hanya sekedar jalan nyelonong begitu saja, enggak, ekstra hati-hati. Perlu keseriusan dan fokus untuk jalan. Tidak boleh meleng sedikit pun. Maka begitu juga ketika kita meniti jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu fokus. Jangan sampai meleng. Hati-hati betul, karena godaannya banyak sekali. Dan semua godaannya sesuai dengan senangi apa yang disenangi dengan hawa nafsu kita. Sangat susah. Maka hanya orang-orang yang bertakwa, yang tetap fokus, tetap senantiasa meniti jalan-jalan ketaatan kepada Allah, merekalah yang senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang-orang yang senantiasa ihsan kepada Allah. Yang ihsan ini dalam arti yang lebih spesifik, lebih sempit lagi, lebih
detail lagi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini arti ihsan yang detail, yaitu engkau beribadah kepada Allah, engkau mengedepankan ketaatan kepada Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berada di depanmu, engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka fa innahu yaraka. Hadirkan rasa bahwasanya Allah SWT sedang memonitor kita, sedang melihat kita. Kalau kita ibadah kemudian nggak bisa menghadirkan rasa bahwasanya Allah, kita bisa melihat Allah dalam ibadah kita, maka hadirkan rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Itu yang namanya ihsan. Maka kita, orang yang bisa menumbuhkan ihsan dalam dirinya, dia akan terus berbuat baik. Makanya ihsan namanya. Yang lahir dalam apapun, baik tutur katanya, baik niatannya, ataupun tutur katanya, ataupun perilakunya, yang lahir adalah kebaikan. Kenapa? Karena dia bisa menghadirkan rasa bahwasanya dia melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Ketika ada orang yang dilihat oleh orang yang ditakuti, oleh zat yang ditakutinya, maka dia tidak mungkin mencela-menceli. Tidak mungkin dia menghadirkan atau melakukan sesuatu yang negatif, suatu keburukan, karena dilihat langsung. Maaf Bu, kalau kita sekarang ada CCTV, berani nggak kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik? Nggak bisa, nggak berani kita. Kenapa? Takut ada CCTV, ada rekamannya. Maka bagaimana kalau kita bisa menghadirkan ihsan tadi? Bisa menghadirkan rasa bahwasanya kita melihat Allah, atau kita senantiasa dilihat oleh Allah, dipantau, di CCTV oleh Allah. Maka tentu yang lahir dari kita tidak lain tidak bukan kebaikan. Karena kita tidak mungkin melakukan keburukan, senantiasa dilihat oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersamai orang-orang yang ihsan atau orang-orang muhsin, orang-orang yang bisa menghadirkan rasa bahwasanya ketika dia melakukan kebaikan, dia seakan-akan melihat Allah atau Allah melihat dia. Maka kalau kita bisa menghadirkan rasa itu sehingga lahir kebaikan demi kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita. Sehingga yang kedua tadi, cara kita menghidupkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah iman, yang kedua dengan mengaplikasikan keimanan kita dalam wujud takwa, perbuatan. Juga dapat mewujudkan keimanan kita dengan menumbuhkan rasa bahwasanya dalam setiap aktivitas kita, aktivitas kebaikan yang kita lakukan, senantiasa kita bisa menghadirkan rasa apa? Melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Kalau waktu sholat kita tidak bisa merasa bahwa di depan kita ada zat yang begitu kuasa, yang maha kuasa, tidak bisa menghadirkan rasa itu, maka hadirkan rasa bahwasanya Allah sedang lihat kita lagi sholat. Kalau lagi nyiapin nyuguhkan, membuatkan kopi untuk suami, masakin buat suami, tidak bisa kita hadirkan dalam hal tersebut. Tidak bisa kita hadirkan rasa bahwa kita bisa melihat Allah di situ. Maka hadirkan rasa bahwa Allah sedang melihat kita. Itu namanya ihsan. Sehingga waktu masak yang ada kebaikan, zikir atau ngomong nih enak rasanya, bukan ngedumel. Karena apa? Kita merasa dilihat oleh Allah dalam setiap aktivitas kebaikannya. Apapun bentuk aktivitas kebaikannya, dihadirkan rasa. Kalau nggak bisa kita menghadirkan rasa melihat Allah saat itu, maka hadirkan rasa Allah sedang melihat kita.
maka akan ada lahir kebaikan demi kebaikan. Tidak akan lahir keburukan dalam hal tersebut. Begitu mau ngedumel, begitu mau mencela ataupun berlaku kotor atau berucap yang tidak baik, kita ingat Allah lagi ngelihat kita, ada CCTV. Maka itu pun tidak akan terjadi. Sehingga kalau itu bisa kita lakukan, maka ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala akan terus bisa kita pupuk. Allah akan terus membersamai kita. Lahir takwa dan lahir sifat ihsan. Maka kita akan terus bisa menghidupkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selanjutnya. Yang terakhir, cara kita bisa menghidupkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sifat sabar. Wa annallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita punya sifat sabar, maka insyaallah akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kata kebersamaan dengan Allah maknanya apa tadi? Diperhatikan, dilihat, diawasi, diketahui dan dijaga serta diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti kebersamaan, bukan seperti bersama dengan kita lagi bersama, bukan itu yang dimaksudkan kebersamaan dengan Allah. Orang-orang yang sabar akan senantiasa mendapatkan ma'iyatullah, agar akan senantiasa dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar baik dalam kesabarannya ketika dia mengerjakan tadi iman dan takwa serta ihsan tadi. Mengerjakan setiap aktivitas ketaatan perlu kesabaran. Kita mengerjakan salat, kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, haji dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lainnya perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak bisa kita bertahan. Perlu kesabaran dalam meniti ketaatan kepada Allah. Kalau nggak sabar kita, maka kita tidak akan pernah bisa sampai ke masjid ini kalau sudah waktunya sholat. Nggak sabar kita. Maka perlu sabar dalam meniti ketaatan kepada Allah. Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai abdi Allah perlu kesabaran. Yang kedua, kita perlu kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, mudah terjerembab, mudah terjerumus kita, mudah terpleset kita. Maka ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah, kita jauhi kemaksiatan, jauhi hal-hal yang menyebabkan kita durhaka kepada Allah, perlu kesabaran. Maka bersabar dalam meniti ketaatan, juga kita perlu bersabar dalam menghindarkan diri kita dari kemaksiatan dan berbuat durhaka kepada Allah. Yang ketiga, kita juga perlu kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan kita. Musibah, ujian kehidupan, warna-warni dalam rumah tangga kita, warna-warni dalam keluarga kita, warna-warni ujian-ujian dalam bermasyarakat kita, ini perlu kesabaran. Sehingga jika kesabaran bisa kita bingkai dalam setiap aktivitas ketaatan, dalam setiap aktivitas kita menghindar dari kemaksiatan, dan aktivitas kita menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian dari Allah SWT dalam kehidupan kita, maka kalau kita bisa mengemas itu dengan baik, maka ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah agar akan terus hidup dalam diri kita, dalam keseharian kita. Perlu kesabaran. Maka bersabarlah dalam berbuat taat kepada Allah, bersabarlah dalam menghindarkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah, bersabarlah dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan,
maka insya Allah senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala akan terus bersama kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Allah senantiasa mengetahui apapun yang kita alami di dunia ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mudah memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang sabar. Jadi minimal 3 hal ini menjadi tugas besar kita, plus tujuan yang harus kita capai dalam meniti kehidupan kita ini. Yang pertama iman, yang kedua takwa dan ihsan, yang ketiga sabar. Bisa kita lakoni ini, maka senantiasa kita akan bisa menghidupkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala sampai napas terakhir kita berhembus dalam diri kita. Kalau tidak, maka Allah pun akan meninggalkan kita. Tanggal iman kita, takwa kita copot dari diri kita, kebaikan-kebaikan jauh kita lakukan. Jangankan lahir kesabaran yang ada, maka kita pun akan cepat berputus asa. Dikasih ujian sedikit sudah putus asa, karena tidak ada iman, tidak ada kebaikan yang dilakukan, tidak ada takwa yang ditumbuhkan dalam dadanya, maka tidak akan lahir sabar. 3 hal ini senantiasa berkaitan. Maka pupuk semua ini, hidupkan dalam dada kita, maka kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersemai dalam diri kita. Mudah sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang untuk kita ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Mudah sekali pertolongan Allah akan datang kepada kita ketika kita terus bersabar dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkan 3 hal ini, dia pun kemudian akan menghidupkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuraqabah kita. Kita semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguasai dan menggenggam semua makhluknya. Maka kita tidak akan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita berlari sejauh apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hidupkan 3 hal ini. Iman, masukkan ke dalam dadanya, pupuk keimanannya, semai imannya dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang berbuah takwa, kebaikan-kebaikan, disertai dengan rasa sabar, sifat sabar dalam memupuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari tema kita pada pagi hari yang berbahagia ini, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, hadis qudsi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu hina dzakarani. Dan aku senantiasa terus bersamanya sejauh mana dia mengingatku. Wa ana ma'ahu hina dzakarani. Dan aku terus bersama dengan hambaku di saat dia terus mengingatku. Zikir kepada Allah SWT. Fa in dzakarani fi nafsihi, ketika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingat hamba tersebut dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, ketika dia mengingatku, menyebutku dalam satu komunitas, dalam satu perkumpulan,
dalam satu majlis, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzakartuhu fi mala'in khairun anhu." Maka aku akan mengingatnya, menyebutnya di satu majlis, satu komunitas yang lebih baik daripada majlisnya. Allah Subhanahu wa taala punya majlis bersama dengan para malaikat yang lebih baik daripada majlis kita ini, perkumpulan kita. Maka ketika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam satu kelompok, maka Allah akan mengingat hamba-hambanya. Mengingat satu persatu, ibu fulanah bin fulan, fulanah bin fulan, diingat oleh Allah, disebut oleh Allah di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu zira'an. Kalau hamba tersebut mendekat kepadaku sejengkal, kata Allah, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya dengan sedepa. Lebih jauh Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada seorang hamba tersebut. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Berlari-lari kecil. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada hadis ini, hadis qudsi ini adalah ketika semakin kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan kita. Kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah. Apapun zikir kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita. Allah Subhanahu wa taala akan hadir dalam setiap apapun yang aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita, memberikan pertolongannya kepada kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun aktivitas kita, paling tidak jangan lupa kita menyebutkan bismillah. Jangan lupa kita menyebut nama Allah. Setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan, jangan lupa menyisipi, memulainya dengan kata bismillah. Di sela-sela kita mengerjakan kebaikan itu, jangan lupa lagi menyebut-nyebut nama Allah. Apapun, sebut. Waktu kita sedang kepayahan mendaki, sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu kita menemukan sesuatu yang menakjubkan, sebut nama Allah, Masya Allah, Subhanallah. Senantiasa iringi, kalau lagi ada sesuatu yang tidak baik, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau kita bilang, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Sebut nama Allah, maka Allah SWT akan senantiasa mengingat kita. Ingat nama Allah, sebut nama Allah, maka Allah akan senantiasa membersamai kita. Ana ma'ahu hina zakarani. Aku akan terus bersama seorang hamba sejauh mana dia, di saat dia mengingatku, kata Allah. Maka sering-sering perbanyak ingat Allah. Saat mau mengayuh, Pak, sebut nama Allah. Allah akan memudahkan, akan membersamai kita di saat itu. Saat apapun, lagi nongkrong, lagi apa, sebut nama Allah. Maka Allah SWT akan terus membersamai kita. Pertolongan-pertolongan Allah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala akan terus kita dapatkan saat kita bisa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan terus mendekat
semaksimal mungkin kepada Allah, maka sejauh mana kita mendekati Allah, maka Allah pun kemudian akan mendekat sejauh tersebut kepada kita semuanya sebagai seorang hamba. Maka hal yang paling kita dambakan adalah kedekatan dan kebersamaan dengan Allah. Maka pupuklah kebersamaan itu, semai kebersamaan itu dengan iman kepada Allah. Ingat Allah, lakukan kebaikan demi kebaikan, dan bersabarlah dalam meniti ketaatan, kebaikan, iman tersebut, sehingga Allah SWT senantiasa membersamai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan taufik kepada kita, sehingga mudah iman kita masuk, mudah iman kita pupuk, mudah kita aplikasikan iman dalam bentuk takwa dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dalam dada kita, kesabaran dalam diri kita, dalam kita meniti ketaatan kepada Allah, ataupun kita menghindar daripada kemaksiatan dan menghadapi ujian-ujian kehidupan kita, sehingga mudah kita dapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap detik, setiap waktu yang kita lalui, setiap napas yang kita hembuskan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menambah, mengecas kembali keimanan dan ma'iyatullah bersama kita. Ini mudah-mudahan ngecas kita yang saat yang sebelumnya kita bingung bagaimana sih apa yang dimaksud dengan bersama dengan Allah, atau bagaimana memupuk keimanan, memupuk cara-cara kita untuk terus menghidupkan kebersamaan dengan Allah. Ingat, bersama dengan Allah bukan berarti Allah menggandeng kita terus, enggak. Bersama dengan Allah itu adalah bersama, maksudnya Allah senantiasa melihat kita, mengawasi kita, menjaga kita, dan memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan semua itu dengan iman yang kita masukkan dalam dada kita, takwa yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita, perbuatan baik yang terus menghiasi hari-hari kita, dan kesabaran yang kita bingkai dalam meniti jalan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan kepada MC kembali. Tafadhal. Terima kasih. Alhamdulillah, saya sudah kajian kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir yang telah disampaikan oleh para Ustaz Amiruddin Selsi, yang bisa kita maklumi dan bisa kita dengar semua. Insyaallah ya, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Ya, intinya seperti tadi disampaikan, kita ibarat ya seperti menanam pohon yang udah dari masa kecil kita siram, kita kasih pupuk, dan begitulah kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah tersebut pasti ada banyak sekali ya rintangan-rintangan yang harus kita jalani. Dan saya tidak akan berpanjang kalau ya, kita masuki sesi berikutnya. Saya kasih kesempatan untuk Bapak dan Ibu, hanya 2 orang penanya Bu ya. Insyaallah saya yakin Bapak dan Ibu semuanya kayaknya mau bertanya semua ya. Karena insyaallah saya lihat kayaknya paham semua Ibu ya. Paham semua materi yang disampaikan, sehingga kayaknya ingin bertanya semua ya. Jadi saya kasih 2 penanya saja ya, dari ibu-ibu 1, dari bapak-bapak 1. Ya, Ibu dulu silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Handia. Pak Ustaz, Allah menciptakan manusia, Allah berikan sehat, panjang umur, pertolongan, tetapi orang tersebut tidak menjalankan perintah Allah, contohnya yang wajib sholat 5 waktu dan puasa 8 bulan. Yang saya tanyakan, apakah
orang tersebut tidak takut dengan Allah, apakah dia pemalas, apakah dia tidak menuntut ilmu? Terima kasih. Ya, baik. Nah, itu kalau nanya orang tersebut, orangnya mana itu, Bu? Ya, yang jelas betul lah, Pak. Mau langsung dijawab apa dikumpulkan dulu, Ustaz? Langsung aja, Ustaz ya. Baik ya. Inilah bentuknya, kalau maaf ya, kalau kita bisa katakan bentuk kepandiran kita, bentuk kebodohan seorang manusia. Sangat bodoh dia. Sudah diciptakan, kemudian tidak hanya diciptakan, kemudian disempurnakan ciptaannya. Setelah itu diberikan rizki, dipenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan hanya itu saja, bukan hanya sebatas keduniaannya diberikan oleh Allah. Bahkan diberikan tuntunan oleh Allah SWT agar nanti ketika pulang ke akhirat dia bisa mendapatkan kebaikan berupa surga Allah. Diturunkan para nabi dan rasul. Tidak hanya itu, kemudian para nabi dan rasul diberikan juga panduan. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran, diberikan buku panduannya. Sudah seperti itu, ini sekali lagi bodohnya kita sebagai manusia masih tetap kemudian berpaling dari Allah SWT, durhaka kepada Allah. Itu kebodohan kita manusia. Padahal sudah tahu yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah. Ini kita bangun rumah gede-gede, fasilitas, mobil punya, motor punya, yang memberikan itu Allah. Bahkan semuanya diberikan dari Allah, keturunan diberikan Allah. Tapi masih juga kita durhaka kepada Allah. Apa penyebabnya? Kebodohannya manusia. Itu sifat yang luar biasa. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita kemudian mencontoh orang-orang yang bodoh tersebut. Mari kita pandai-pandai tahu diri. Jangankan dengan zat yang sudah memberikan kebaikan seperti itu kepada kita, dengan orang yang sering ngasih kita sesuatu sedikit saja, kita pinter banget berterima kasih. Kenapa dengan Allah tidak? Berarti bodoh banget kita kalau tidak bisa berterima kasih dengan Allah. Berterima kasih dengan Allah itu pun kembalinya bukan kepada Allah. Luar biasanya Allah dikembalikan lagi kepada kita. Kita beribadah, sholat 5 waktu untuk siapa? Kembali kepada siapa pahalanya? Kepada Allah atau kepada kita? Pada kita, bukan kepada Allah. Kita semua penduduk bumi ini tidak satu pun tidak ada yang sholat, tidak berhenti Allah jadi Rabb, jadi Tuhan. Semua penduduk bumi tidak ada yang menyembah Allah, tidak ada sedikit pun rendah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit pun, tidak berkurang. Ketika kita menyembah Allah, berterima kasih kepada Allah, terima kasih itu dikembalikan kepada kita. Luar biasa. Tapi masih aja kita ngeyel. Masih aja kita kalau orang dikasih tahu itu enggak mudeng-mudeng apa? Ngeyel apa lagi namanya? Bandel. Bandel gitu. Padahal semuanya itu untuk kebaikan kita. Sehingga yuk jangan bandel dengan Allah. Jangan bandel. Ayo, kalau ada dikit-dikit, jadi dikit-dikit aja, jangan bandelnya kebangetan gitu ya. Kalau dikit-dikit gak apa-apa lah, dikit-dikit gitu. Tapi jangan dikit-dikit bandel, bandelnya dikit aja maksudnya gitu ya. Jangan dikit-dikit bandel enggak. Bandelnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Tahu dirilah kita. Tahu diri sudah diciptakan, disempurnakan ciptaannya. Coba kalau kita nggak dikasih waktu dilahirkan, kita nggak ada telinga, nggak ada ini satu, gimana? Ini masya Allah kita lengkap, alhamdulillah luar biasa. Pun habis itu dikasih rezeki sampai umur sekian ini dijamin rezekinya. Udah gitu dikasih pasangan yang baik, masya Allah. Dikasih rumah tempat tinggal, dikasih kemudian fasilitas hidup, kasih keturunan. Siapa yang ngasih itu semua? Allah. Maka bandel kita sama Allah. Jangan. Terima kasihlah sama Allah. Terima kasih dengan taat kepada Allah SWT. Maka kita sekali lagi setiap hari
selalu minta kepada Allah. Setiap hari minta, bahkan setiap habis kita melakukan kebaikan, ketaatan, minta kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepadaku dan kekalkan hidayah ini dalam dadaku, ya Allah. Allahumma hadini, ya Allah, berikan hidayah kepadaku dan kekalkan hidayah ini dalam diriku sampai ajal menjemputku. Jangan lupa minta itu kepada Allah, karena belum tentu hidayah itu kekal terus-terusan. Banyak orang yang baik awalnya, buruk akhirnya. Banyak orang yang sekarang berbuat baik, besok mencela sudah, menyimpang. Maka terus minta kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepadaku dan kekalkan hidayah ini, ya Allah, dalam diriku. Terus minta sama Allah sampai ajal menjemput kita. Nah, itu kira-kira wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Jadi itu penyebabnya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada 10 menit. Wah, bapak-bapak nih banyak nih. Semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan, Pak. Wah, Pak Ihsan. Mungkin barangkali yang saya tanyakan adalah bagaimana kita selalu istiqomah untuk menjalankan iman dan takwa serta sabar. Karena kenapa sabar itu seperti tadi, ibarat kata saya mau berangkat sini atau motor begini, sifat saya karena wah orang begitu ya, itulah untuk menghindari hal yang agar kita lebih baik, lebih sabar. Jadi dari pertanyaan saya, Bapak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh langsung. Samping Pak Ihsan mau tanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Suwandi. Ini mengenai masalah rezeki tadi. Kalau bagi orang yang beriman, yang mematuhi perintah Allah, itu dapat pahala dunia akhirat. Sedangkan orang yang misalnya mursal, apa ya, enggak ngikutin perintah-perintah Allah, apa di luarnya itu dikatakan cuma di dunia aja. Apa perbedaannya, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang pertama pertanyaan Pak Ihsan. Cara kita istiqamah untuk memupuk keimanan, ketakwaan, ketaatan dan kesabaran. Bagaimana caranya kita istiqamah? Satu caranya. Nanti akan lahir yang berikutnya. Ikhlas kepada Allah. Kalau tidak ada ikhlas, tidak akan mungkin ada istiqamah. Maka dalam setiap keimanan yang sudah dimasukkan, ketakwaan yang diaplikasikan dalam perilakunya, kebaikan yang dilakukan dan kesabaran yang ia titi, di awalnya sudah dipasang niatannya ikhlas. Ini semua ditujukan, diperuntukkan untuk Allah. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan keutamaan pahala dari Allah dan keutamaan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Baru lahir istiqamah. Kalau kita mau sholat atau mau tadi berbuat takwa, berbuat taat, mau sholat contohnya. Kalau kita niatkan biar mertua seneng, biar laki kita seneng atau istri kita seneng, maka tidak akan bertahan lama. 1-2 hari seperti itu, maka seminggu 2 minggu lupa lagi. Tidak ada istiqomah. Tapi kalau itu dilakukan untuk mengerjakan perintah Allah, ini kewajiban saya. Ini saya lakukan untuk mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah, maka itu akan terus langgeng. Itu namanya istiqamah. Istiqamah itu langgeng, terus menerus, tidak putus. Namanya istiqamah. Maka kalau mau imannya tidak pernah tanggal, takwanya, kebaikannya terus dilakukan, terus bisa dioptimalkan, sabar terus bisa dipakai dalam setiap aktivitas ketaatan ataupun menghindar kemaksiatan ataupun ujian hidup, maka dari awal dipasang niatannya betul-betul semua itu dilakukan dengan niatan ikhlas karena Allah. Satu saja cara, ikhlas. Makanya ilmu ikhlas ini ilmu yang paling sulit.
ikhlas. Dari awal kita mau melakukan apapun sudah langsung dipasang. Ini saya lakukan lillahi ta'ala. Ini saya lakukan kalau ada fadilah di sini. Ini saya lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ini saya lakukan untuk menjemput surga Allah. Bukan ini biar senang si fulan nih, biar saya dapat duit banyak, biar saya, bukan itu. Nanti kalau nggak dapat duit banyak, berhenti akhirnya melakukan ketaatan itu. Kalau kita nggak dapat apa yang kita niatkan, maka kita tidak akan terus melakukan, berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita ikhlaskan, niatkan karena Allah, niatkan kita untuk Allah, niatkan untuk hal-hal yang menjadi fadilah-fadilah keutamaan yang diiming-imingkan oleh Allah, maka perbuatan iman, takwa, ihsan tadi, kemudian sabar yang kita akan terus langgeng, tidak akan pernah tanggal dari kehidupan kita. Jadi ikhlas, Pak. Hadirkan ikhlas dari awal kita mulai melakukan sesuatu itu, maka insya Allah akan lahir istiqamah, tidak akan pernah berhenti kemudian, karena yang kita harapkan adalah Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, berapa banyak perbuatan kecil menjadi besar pahalanya di sisi Allah SWT. Begitupun berapa banyak perbuatan besar, amalan yang besar, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Itu dibedakan dengan niat. Makanya dalam hadis Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu akan didapatkan sesuai dengan apa yang menjadi niatannya. Amalan kecil bisa berbuah banyak kalau niatannya karena Allah, niatannya benar. Tapi amalan besar tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak dibarengi dengan niat yang benar. Maka saat berbuat, iringi dengan niat yang benar, niat karena Allah. Itu luar biasa. Di samping akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT, maka juga akan mendapatkan tadi istiqamah. Kita akan melakukannya tanpa henti, terus akan menjadi keseharian kita seperti itu. Itu Pak. Jadi caranya satu saja. Ikhlaskan semua yang kita lakukan karena Allah. Ikhlas itu adalah tadi, niatkan karena untuk Allah, niatkan ini ada sholat 5 waktu. Ini sholat berjamaah pahalanya 25 derajat. Kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita niatkan itu sama juga dengan berniat karena Allah. Saya sholat berjamaah pahalanya lebih banyak. Maka itu juga dinamakan dengan niat ikhlas karena Allah. Karena di situ ada fadilah-fadilah yang disampaikan melalui sabda Nabi SAW. Ya. Jadi intinya ikhlaskan karena Allah, tujukan setiap amalnya untuk Allah, maka itu akan melahirkan kelanggengan istiqamah dalam setiap perbuatan kita. Yang kedua, apa perbedaannya tadi? Perbedaannya antara orang yang beriman kepada Allah, berbuat taat kepada Allah, dia di dunia akan mendapatkan kebaikan, di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Tapi orang yang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, dengan sifat rahman Allah, kasihnya Allah, Allah itu maha pengasih, maka Allah itu akan memberikan siapapun tanpa pilih kasih. Ya. Orang yang bermaksiat akan Allah kasih rizki. Rizki merupakan bentuk kebaikan, betul tidak? Kebaikan. Bahkan dituntut oleh semua orang. Orang-orang mau seperti apapun, yang penting dapat rizki. Pontang-panting dia, sampai melakukan yang haram pun dia lakukan untuk mendapatkan kebaikan yang namanya rizki. Orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang durhaka kepada Allah, contoh orang-orang kafir. Orang kafir, orang mukmin akan mendapatkan kebaikan di dunia berupa rizki. Bedanya rizkinya orang kafir dengan orang mukmin, yang orang kafir tidak ada keberkahan di situ. Artinya apa keberkahan? Rizki yang dia dapatkan untuk kemaksiatan lagi, dipakai untuk durhaka lagi kepada Allah. Orang mukmin dapat keberkahan, dia dapat rizki dilakukan untuk kebaikan, namanya berkah.
dilakukan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Di dunia dapat kebaikan, orang mukmin ketika pulang ke kampung akhirat akan mendapatkan kebaikan yang lainnya. Karena ketika dia dapat di dunia kebaikan tersebut dia lakukan untuk ibadah, maka ketika dia berpulang ke akhirat Allah akan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di atas kebaikan. Orang yang tidak beriman tadi, yang bermaksiat, dapat kebaikan di dunia berupa rezeki yang tidak berkah tapi kemudian di akhirat tidak akan mendapatkan kebaikan yang berupa surga, tapi akan mendapatkan hukuman azab, kesengsaraan yang berupa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita mau, jadilah orang beriman. Tidak usah jadi orang yang tidak beriman dan orang yang bermaksiat. Karena kalau kita pilih yang kedua, kita dapat di dunia saja, enak di dunia, tapi enaknya di dunia juga enaknya yang sementara, sebentar saja. Enaknya tidak menimbulkan keberkahan. Beda dengan beriman. Orang yang beriman, orang mukmin, dia dapat enak di dunia, betul-betul enak, berkah. Hatinya tenang, pokoknya berkah lah. Kalau orang bermaksiat, dapat dia cepat habisnya, tidak ada sisanya. Sebentar lagi gundah lagi, gelisah lagi, khawatir lagi. Orang yang beriman meskipun sedikit berkah dia, hatinya tenang, belanjanya kepada yang baik-baik, menghadir berkah, masya Allah. Di akhirat dapatnya lebih baik lagi. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Itu kira-kira Pak Suwandi. Insyaallah ya, bisa dimahami semua ya. Insyaallah waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu ya. Insyaallah di kajian berikutnya disiapkan ya, diperbolehkan untuk bertanya lebih banyak lagi. Jadi nanti untuk ibu-ibunya silahkan nanti ke atas itu ya. Kita masih ada satu acara sosialisasi. Untuk bapak-bapaknya silahkan beraktivitas seperti biasanya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah memberikan kajiannya. Insyaallah ya, insyaallah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, himbau pada semua Bapak dan Ibu, kalau ada sampah sekecil apapun ya, silahkan dikantongi ya, dipegang, diambil dan dibuang di depan. Dan tolong meja-mejanya dirapikan kembali ke kemas bulannya, Al-Quran yang tadi diambil, di mana mengambilnya, taruh di tempatnya kalau ya. Baik, untuk menambah ketantikan kepada Allah, marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Sementara bila nanti kita ada acara lagi di atas, tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya sebagai pengawalan Allah secara dari awal sampai akhir. Kalau ada kata yang berkenan, mohon ditukarkan terjemahan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan ya, langsung ke atas. Ya, ya, ya.